to stand by walking away. I don't wanna run it, cause I wanted to stay. But you tear me apart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Hidup guru. Sebenarnya kalau udah begini, yang saya hormati Pak Teguh, Pak Mansur, dan semuanya saja nih keluarga besar PGRI seluruh Indonesia ya. Jadi itu apa saja Pak Teguh? Mereka ini hari rayanya teman honorer se-Indonesia selama 10 tahun tidak pernah ketemu dirjennya. Karena beliau yang punya duit, punya guru yang biayai, ternyata tidak pernah ada kasih sayangnya, ya kan? Tidak pernah diperhatikan. Jadi luar biasa hari ini Prof. Nurul merupakan idola kita yang rapuh bersama kita. Prof. Nurul ini seluruh Indonesia, ada Lampung, ada Bengkulu, pengurus yang hadir, pengurus besar. bukan honorer. Jadi ini pengurus forum honorer se-Indonesia, Prof. Ada PGRI Provinsi Jawa Timur yang kami tugasi, Pak Marto, Pak Edi, Mbak Tri, Mbak Ana, termasuk teman-teman yayasan, Pak Jainur sama Pak Bri, dan semua ada kabupaten kota, kepada kepala sekolah pengawas ada juga yang dari dosen. Sehingga semoga nanti Pak Sesdirjen mengamini, mendampingi kami, sehingga harapan guru GTK, PTT, GTT, forum honorer ini diterima semua karena Allah pada hari ini. Terima kasih Pak Direktur, jangan lupa Pak Dokter, termasuk Pak Nur, sehingga kita bersama membangun Indonesia yang semangat, sehat, karena berkah melalui Dirjen kita Prof. Nunuk Suryani yang cantik luar biasa. Terima kasih Prof. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Teguh. Jadi ini pengurus forum guru honorer ya. Jadi pertama tentu senang sekali bisa bersilaturahmi dengan semua pengurus. Jadi sebenarnya setiap mereka datang ke kantor pasti kita temui. Jadi kalau ada yang datang guru atau bupati itu pasti saya ketemunya guru. Jadi para asosiasi forum-forum yang datang dan kebetulan saya ada di kantor masih ketemu. Jadi ini para guru semua yang saya cintai, bersama saya itu ada Pak Ses. Ini adalah Pak Ses GTK ya. Dulu sebelum saya jadi dirjen tahun 2021 itu seleksi guru P3K dimulai, itu saya sebagai Ses ya, dirjennya Pak Iwan Syahril, dan sekarang posisinya sebenarnya pertanggungjawaban untuk seleksi P3K itu beliau Pak Ses. Tapi berhubung sudah melekat beliau dengan saya, jadi sebenarnya saya masih. Tapi sebenarnya itu sudah beralih ke beliau. Kemudian di sini ada para direktur nih, kemudian ada Mas Andika. Ini sebelumnya adalah untuk eksekutor lapangan. Siapa yang nggak kenal Andika Ganendra nih ya? Sekarang beliau ini adalah direktur pendidikan profesi guru. Sebelumnya beliau adalah yang ngurusin P3K juga, korlapnya, urusan lapangan pasti sama beliau. Sedangkan saya ada di kantor. Kemudian yang di sana Mas Direktur Asda, ini adalah Direktur Guru Pendidikan Khusus. Pendidikan menengah, pendidikan khusus. Guru SMK, SLB, SMA itu beliau. Sebelahnya ada Pak Kasiman, ini adalah Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah PNJ. Kemudian sebenarnya sih ada direktur lain yang Bu Santi, direktur guru PAUD, direktur Hidas ada juga di sini, tapi mungkin baru sholat ya. Kemudian yang memfasilitasi ini adalah Balai Besar BPGP, Balai Besar Guru Penggerak. Itu karena saya menghubungi Pak Teguh bahwa akan ada tamu sama beliau difasilitasi gitu ya. Dan ini adalah tim dari GTK, masih ada tim publikasi dan semuanya. Pertama, terima kasih sudah mempertemukan saya dengan para guru honor. Sebenarnya begini, kalau sekarang, tadi kan permasalahan umur ya, jadi Bapak Ibu semua kan tahu, seleksi P3K baru dimulai tahun kapan. Setelah Indonesia merdeka, kemudian ada masif honor itu, setelah sekian lama buat saya itu kan sempat moratorium.
Lalu zaman Pak Menteri ini tahun 2020 beliau mencanangkan 1 juta guru gitu ya. 1 juta guru ternyata tidak semudah urusannya. 1 juta itu bayangan Pak Menteri tahun 2020 1 juta guru, 2021 1 juta guru honor itu diangkat semua. Ternyata urusannya itu panjang, ada yang urusannya keterlibatan dengan pemerintah daerah. Jadi yang paling sangat krusial itu adalah formasi dari pemerintah daerah. Jadi kalau kita hitungnya 1 juta, ternyata pertama itu usulan itu paling nggak pernah mencapai 50%, 40% sekian dan seterusnya, gitu ya. Nah kami itu sangat senang ketika PGRI ini menggandeng bisa contoh Jawa Timur. Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi besar di Jawa yang bagus untuk P3K-nya. Karena apa? Karena pada saat itu Pak Teguh sebagai Ketua Jawa Timur, dia komunikasi dengan Pak Gubernurnya, Wagubnya, kemudian mengkomunikasikan dengan Bu Gubernurnya. Itu yang paling penting. Jadi tugas organisasi profesi itu sebagai perantara antara kementerian dengan pemerintah daerah. Jadi ini loh Pak, kalau ini informasi di Jawa Timur kurang, lalu ngobrol sama Pak, kita satu forum ya dengan Pak Emil Dardak sehingga dibukalah maksimal saat itu dan saya kasih pengertian. Nah Jawa Timur itu dibandingkan dengan provinsi besar di Jawa itu termasuk yang paling bagus untuk usulan. Itu Pak Teguh itu berjuangnya bukan menyerang ke kementerian, tapi mencoba bicara dengan pemerintah daerah agar membuka formasi lebih banyak lagi. Itulah disebut dengan mitra strategis, gitu ya. Saya terima kasih karena inilah maka Jawa Timur lumayan bagus. Meskipun tidak maksimal karena pasti ada pertimbangan tertentu dari pemerintah daerah seperti ketersediaan anggaran. Meskipun sudah dijamin anggaran itu dengan dana alokasi umum. Tapi pendapat pandangan orang tentang anggaran itu mungkin beda-beda cara pandangnya. Terkait dengan umur, karena seleksi P3K baru dimulai di tahun 2020 dicanangkan, 2021 itu seleksi pertama dimulai. Itulah kita berikan afirmasi sebanyak-banyaknya kepada yang berumur 50 tahun ke atas. Sebenarnya saat itu ya Mas Dika ya, yang umur 50 tahun ke atas harusnya sudah mulai tinggal sedikit. Karena itulah yang waktu itu tahun 2021 kita kasih afirmasi. Jadi hampir kita garuk nih semua yang 50 tahun ke atas yang ada formasinya atau formasinya tersedia. Namun kalau masih tersisa umur 50 ke atas itu saat itu memang pertimbangannya ada dua, formasi tidak tersedia atau mata pelajaran Bapak Ibu ini oversupply. Oversupply itu misalnya di SD itu di Jawa Timur ini diubah-ubah itu sudah nggak butuh lagi guru SD. Contoh, kalau guru SD masih butuh ya, ini hanya contoh ya. Diubah sampai tahun ini di manapun sudah nggak ada lagi. Kalau ditaruh di ujung-ujungnya Jawa Timur sudah nggak ada, sehingga sisa lah ini guru pasti yang nggak bisa diangkat di tahun itu disebut oversupply. Satu, jadi ada mata pelajaran ilmu yang oversupply. Gurunya kenapa bisa oversupply? Lah dulu seleksinya kan nggak berdasarkan perhitungan kita. Kepala sekolah rekrut, masuk dulu, numpuk di sekolah-sekolah, dan itu tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan. Jadi itu cerita masa lalu yang numpuk lah di sekolah-sekolah itu, guru-guru yang oversupply. Jadi jangan bicara, kok bisa oversupply? Gimana peran pemerintah? Nah saat itu, masuknya guru itu nggak ada lewat pintu pemerintah. Karena kepala sekolah bisa masukkan di Dapodik. Nah, waktu itu bisa saja nitip dulu nih anak saya. Gitu ya. Ya sudah ini nggak butuh gaji kok, yang penting ngaji. Kalau sudah itu yang nggak penting, yang penting CV-nya ada pengalaman. Lalu pelan-pelan dia masuk Dapodik. Dia masuk Dapodik langsung nuntut gitu kan. Ceritanya seperti itu sejarahnya. Gak apa-apa, itulah peristiwa mengapa ada guru-guru. Saya kasih tahu ilustrasinya. Kenapa ada guru-guru oversupply, bahkan ada guru-guru yang tidak sesuai linearitasnya masuk di sekolah-sekolah. Itu ya, itu yang terjadi. Lalu sekarang inilah masalahnya tuh kalau kita gimana caranya orang-orang yang sudah berstatus guru di dalam Dapodik itu kita tempatkan. Nah kalau kita bicara undang-undang guru dosen sebagai landasan, tentu penempatannya nggak bisa serta-merta. Di sekolah induk di induk.
nggak bisa. Kebetulan guru kelas SD itu yang linear kan matematika, bahasa ini itu, ada guru yang tidak seharusnya ada di SD, lulusan teknik sipil di SD. Ya tentu kan dia pindahnya ke SMK. Nah, contohnya kayak gitu loh ya. Ini gambarannya kenapa kok ada guru yang oversupply. Itu yang tadi saya sebut, yang mungkin umur 55, 56 belum ditempatkan karena memang dia satu oversupply, dua sebenarnya dibutuhkan, tapi formasi di daerah itu tidak dibuka. Pertanyaannya, sebenarnya ada dibuka di daerah lain, provinsi lain. Masalahnya tidak bisa ditempatkan lintas kewenangan. Dulu kita pernah coba deh, kalau seandainya kita sebar ada yang kosong, habis Pak. Kita baru kita bikin simulasi udah bocor ke guru-guru. Kenapa saya ditempatkan di Maluku? Itu baru simulasi. Karena kalau guru P3K itu adalah yang bisa mengangkat adalah guru PPK setempat. Seandainya dimungkinkan guru itu diangkat di luar daerah kewenangan, yang oversupply di Jawa Timur itu dibutuhkan di Maluku, di Tanimbar, di Kepulauan Aru, itu dibutuhkan. Masalahnya jangankan ke Maluku, Bapak Ibu ini di kota Surabaya dipindah ke Madura, udah nggak mau, udah punya buntut, maunya dipindahkan yang dekat, ya Pak ya. Padahal Bapak Ibu itu levelnya adalah ASN itu bersedia ditempatkan di mana saja. Itu sih nggak saya. Nah, lalu kita atur, jadi sumbernya kita itu adalah Dapodik. Dapodik itu, sekolah ini sudah penuh, harus dipindah ke sekolah yang paling dekat dulu, paling dekat nggak ada, agak jauh dikit. Kita udah menghitung loh, geografis, akhirnya ketemulah di sana. Baru bisa di sana, saya diprotes. Tolonglah Bu, saya ini perempuan, naik motor 40 kilo, saya hamil, anak saya kecil, ada banyak kali. Kan saya nggak tahu kalau hamil, kalau punya anak kecil, yang namanya kita tempatkan di kabupaten itu, tapi di ujung sana yang kosong. Itu lagi Bu ceritanya, jadi banyak sekali dinamikanya. Bagi kami ini semua itu adalah dinamika. Pernah nggak kalau ada yang ngamuk-ngamuk dulu saya marah? Nggak pernah. Kenapa guru-guru itu ngomel-ngomel? Karena nggak tahu. Bukan karena mereka itu bandel, karena nggak tahu. Jadi kalau saya dimaki-maki dulu, ya udah dengerin aja. Nanti kalau udah saya kasih tahu dia pasti malu. Ya ampun, saya salah toh. Jadi kami ini kerja menyelesaikan permasalahan yang numpuk dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah kerja luar biasa ekstra yang nggak ada uangnya ini. Jadi kita itu kerja ini benar-benar kerja pengabdian pada masyarakat. Terima kasih pun kadang tidak dapat gitu ya. Tapi kalau ada salah sedikit, wah makinya luar biasa. Kenapa kami gini lah? Dimaki-maki bupati. Anda ini suka-suka lah, kan sumbernya Dapodik. Dapodik itu siapa yang bisa ngupdate? Sekolah lah, kalau udah pensiun, udah meninggal, udah diupdate. Kan kita nggak tahu kalau sekolah itu kosong. Ya dulunya kita taruh di sekolah yang masih ada, atau orang udah mengundurkan diri, udah mutasi. Nggak pernah kalau yang daerah-daerah yang rajin ngupdate, itulah pasti akan pas, karena sumber kita satu-satunya adalah di Dapodik. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi umurnya 54 tahun, 55, itu bersyukur pernah mengalami ASN. Bayangkan baru 2021, ini 2022. Ya kan? 2 kali seleksi. Ya pastilah kalau masih ada yang umurnya tua baru 2 kali. Coba kesempatan saya udah 10 tahun jadi dirjen, udah selesai. Kalau praktis bukan PLT itu baru bulan Maret, tapi jadi SES itu baru tahun 2020, 2020 pertengahan, itu baru digaungkan. Kita baru bekerja persiapan, baru dieksekusi 2021.
298.000. 2022 tambah 300.000 lagi. Dan itu darah dan air mata, bukannya cuma enak-enak kita. Karena tidur aja nggak pernah nih. Bagi guru-guru, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuka formasi. Dan tahun ini dengan bahkan kita buka, kita perpanjang, dan nggak bisa Pak Bu. Karena panen itu satu kali, lalu kita mohon tolong, siapa tahu akan tambah lagi. Tapi kami yang membiayai untuk rapornya, ngumpulin pemda-pemda supaya nambah formasi. Kita buka lagi 3 region lagi supaya nambah formasi. Tapi kemarin jadinya 298.000. Dan itu dari usulan kita yang 600 ya. Jadi cuma 46% usulan itu, 46% toh. Nah, tapi alhamdulillah jika ini nanti berjalan baik, tanggal 22 itu paling lambat pengumuman. Gitu ya. Jadi kenapa sih kok harus mundur? Itu pertanyaannya. Jadi ini urusannya bukan Kemdikbudristek, urusannya itu adalah Panselnas. Tapi orang-orang maki-makinya ke saya, nggak pernah becos kerja, nggak ini ya. Terserah kamu, aku pusing aku. Ya saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang ini urusannya Panselnas. Jadi dari Kemendikbud sudah selesai, itu harus diolah lagi. Setelah diolah lagi, kemudian nanti dibalikan lagi, kita approve. Setelah dibalikan lagi, ada tanda tangan digitalnya kepala. Itu kan butuh DS-nya tuh satu-satu, gitu ya, sampai itu selesai baru bisa diumumkan. Kenapa kita harus ekstra hati-hati? Tahun ini nggak ada lagi sanggah untuk hasil seleksi. Jadi pastikan data itu nggak ada yang salah. Kalau dulu kan hasilnya ada sanggah dulu, sanggah seminggu, 2 minggu, ada jawab sanggah. Ya sekarang enggak, karena waktu kita tuh mepet supaya Januari semua sudah dapat SK.